Assalamualaikum Sobat Desa, kali ini kita akan berbicara tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Dana desa tahun 2021 sebesar 72 triliun akan diprioritaskan untuk tujuan pembangunan nasional berkelanjutan di desa. Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ataupun SDGs. SDGs desa sendiri adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk penjelasan SDGs desa bisa dilihat di video saya sebelumnya atau bisa klik notifikasi yang ada di atas. Jadi prioritas dana desa tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa ataupun SDGs melalui 3 fokus. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa yang terdiri dari pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes atau BUMDes bersama, penyediaan listrik desa, dan pengembangan usaha ekonomi produktif utamanya yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa, dan desa inklusif. Dan yang ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman COVID-19. Perlu diingat juga bahwa SDGs desa itu ada 18. Perlu juga dipahami bahwa SDGs desa itu bukanlah kegiatan, tetapi tujuan dari kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes. Dari ke-18 SDGs desa tersebut dikelompokkan ke dalam 8 tipologi desa. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, untuk mewujudkan tujuan SDGs Desa 1 dan SDGs Desa 2. Dan yang kedua, desa ekonomi tumbuh merata untuk mewujudkan tujuan SDGs Desa 8, SDGs Desa 9, SDGs Desa 10, dan SDGs Desa 12. Demikian seterusnya sampai dengan tipologi desa ke-8. Dari ke-18 SDGs desa tersebut minimal mendukung 10 SDGs desa untuk tahun 2021. 10 SDGs desa tersebut adalah: yang pertama, desa tanpa kemiskinan; yang kedua, desa tanpa kelaparan; yang ketiga, desa sehat sejahtera; yang keempat, keterlibatan perempuan desa; yang kelima, desa berenergi bersih dan terbarukan; yang keenam, pertumbuhan ekonomi desa merata; yang ketujuh, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; yang kedelapan, desa damai berkeadilan; yang kesembilan, kemitraan untuk pembangunan desa; dan yang kesepuluh, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dan dianggarkan dalam APBDes guna mencapai tujuan dari SDGs desa. Contoh dalam APBDes, desa menganggarkan pada kegiatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, maka kegiatan tersebut untuk mencapai SDGs desa nomor 7, yaitu desa berenergi bersih dan terbarukan. Contoh yang kedua, pemerintah desa menganggarkan kegiatan pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan, maka maksud kegiatan tersebut untuk mencapai SDGs nomor 1, yaitu desa tanpa kemiskinan. Pemerintah desa juga diberikan ruang untuk kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah untuk tujuan mencapai SDGs desa. Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan dan program tersebut dilaksanakan secara padat karya tunai desa,
swakelola, dan pembiayaan permodalan BUMDes dan BUMDes bersama. Jika kita kembali ke pertanyaan awal, apa saja kegiatan atau program yang bisa dilaksanakan oleh Dana Desa tahun 2021? Jawabannya adalah kegiatan atau program yang sesuai dengan kewenangan desa untuk pencapaian tujuan SDGs desa. Pertanyaan kedua adalah, apakah BLT Dana Desa masih disalurkan pada tahun 2021? Posisi Kementerian Desa dalam kaitannya dengan BLT Dana Desa ini adalah posisi sementara karena kondisinya memang mendadak dan extraordinary. Tentu kita berharap ke depan seluruh urusan jaring pengaman sosial tetap ditangani seluruhnya oleh Kementerian Sosial. Sehingga dana desa yang 72 triliun di tahun 2021 itu full untuk pembangunan desa, baik untuk peningkatan ekonomi maupun peningkatan sumber daya manusia. Dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahwa Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, mengarahkan BLT atau Jaring Pengaman Sosial dari Dana Desa akan ditangani oleh Kementerian Sosial melalui BST. Kecuali nantinya akan ada ketentuan lain untuk penyaluran BLT Dana Desa. Demikian Sobat Desa, semoga bermanfaat. Stop hoax, sebarkan berita-berita positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spoken walls